Shalom, apa kabar? Semuanya dalam keadaan sukacita, semuanya dalam keadaan sehat dan aman dalam lindungan Tuhan. Semua itu menjadi kerinduan kita bersama. Kita hidup dalam damai sejahtera Tuhan, dipimpin Tuhan, dilindungi Tuhan, dijagai Tuhan, dan melihat mujizat Tuhan yang nyata bagi kita. Kali ini guys, saya akan membicarakan tentang mujizat. Ini banyak kontroversinya, banyak orang yang tidak percaya mujizat. Banyak orang lebih mementingkan tidak melihat, yang penting beriman. Amin. Tetapi saudara, kita perlu mujizat Tuhan. Iman itu karunia Tuhan, itu mujizat Tuhan. Kita bisa menjadi heran mengapa kita bisa percaya kepada Yesus yang tidak bisa kita lihat. Tetapi kita bisa lihat mujizatnya nyata setiap hari dalam hidup kita. Amin guys. Oke guys, jangan pindahkan channelmu dulu. Ikuti sebentar saja yang menjadi pemaparan ini, kiranya menjadi berkat dan menjadi jalan yang terbuka untuk kita melihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Amin. Dikatakan dalam firman Tuhan, setelah peristiwa 5.000 orang yang mendapat makan dari 5 roti dan 2 ikan, Yesus naik berdoa sendirian, karena pada saat itu saudara sepupunya baru saja meninggal, yaitu Yohanes Pembaptis dibunuh, kepalanya dipotong oleh Herodes. Dalam kisah ini, Yesus menyendiri untuk berdoa, sedangkan murid-muridnya sudah berlayar ke danau yang cukup jauh, 3-4 mil jauhnya, dan terjadi angin sakal di sana. Gelombang yang mengakibatkan mereka terombang-ambing kapal mereka, dan mereka hampir tenggelam dan mereka hampir mati. Ini tidak main-main guys. Ini terjadi sungguh, bagaimana gelombang yang cukup besar yang melanda kapal di mana murid-murid Yesus sementara berlayar di danau itu. Dan Yesus sementara berdoa sendirian, murid-muridnya pergi dengan perahunya. Mereka sudah jauh, 3-4 mil jauhnya dari pantai, dan saat itu mereka diombang-ambingkan dengan angin sakal sehingga terjadi ombak yang begitu besar. Guys, saya ingin mengajak untuk melihat film di sebelah saya ini, bagaimana ombak yang begitu besar, bagaimana menerpa sebuah perahu atau kapal yang kecil, dan mereka terombang-ambing seperti ini. Seperti ini yang terjadi murid-murid Yesus. Ombaknya besar sekali. Mengerikan, sungguh mengerikan dan sungguh menakutkan. Coba lihat, mereka ini saja dengan perahu motor. Saat itu bukan perahu motor, mereka mendayung dengan layar. Bayangkan, lebih mengerikan sekali. Ini yang terjadi. Hampir seperti ini ombaknya. What happened in my life can be experienced for you guys. To keep high spirit. Thank you once again, all of you who watch this video. I ask for you prayers and support so that I can keep inspiring all of you. I'll see you guys in another video, and as always, stay strong and awesome. Dalam tayangan ini saya ingin berbicara tentang bagaimana Tuhan mengajari kita untuk berjalan di dalam iman, memperoleh mujizat. Ini yang ajaib. Saudara butuh mujizat, saya butuh mujizat. Oleh sebab itu ikuti terus supaya engkau melihat bagaimana firman Tuhan dibukakan dan engkau mengerti bagaimana mujizat itu bisa terjadi dalam hidup saudara. Amin guys. Haleluya. Dalam Matius 14 ayat 25 dikatakan, pada jam 3 pagi hari, sementara keadaan gelombang begitu besar karena angin sakal, dan Yesus melihat murid-murid terombang-ambing dengan kapalnya dan hampir tenggelam dan hampir mati. Apa yang dikatakan dalam firman Tuhan di sana? Yesus pada jam 3 pagi hari, dia berjalan di atas air, mendatangi murid-muridnya yang sementara ketakutan.
Guys, saya ingin menunjukkan dalam ayat ini bagaimana ketika umat Tuhan, ketika orang percaya yang dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan menghadapi bahaya, Yesus datang. Amin. Yesus datang menghampiri. Yesus peduli. Yesus tidak membiarkan. Kadang kita berpikir, apakah Tuhan tahu keadaan kita atau tidak? Apakah Tuhan peduli dengan kita? Tidak. Ayat ini mengatakan Yesus datang ketika gelombang yang begitu besar menerpa kapal itu dan mereka hampir tenggelam. Yesus datang menghampiri kapal itu. Yesus datang menghampiri murid-murid saat itu. Artinya, Yesus peduli. Artinya dalam situasi-situasi yang sulit, justru Tuhan datang. Justru dalam situasi-situasi yang genting seperti ini, Tuhan Yesus datang. Dia menunjukkan kasih-Nya. Dia menunjukkan bagaimana Dia tetap caring, tetap peduli kepada kita, tetap aware kepada kita untuk menolong kita. Itulah Tuhan kita. Kita patut bersyukur, karena dalam situasi apapun, kemanapun kita pergi, ada Tuhan yang menjaga kita, ada Tuhan yang melindungi kita. Amin. Bahkan dikatakan dalam Matius 14 ayat 25, keadaan alam situasi saat itu angin sakal yang begitu keras, sehingga gelombang ombak yang begitu besar. Yesus tidak menunggu. Yesus masuk dalam gelombang yang besar itu. Yesus masuk di dalam situasi yang sulit itu. Yesus mau bersama dalam situasi yang sulit yang kita alami. Amin. Itulah Yesus. Dia masuk di dalam situasi yang sulit. Dia mengerti perasaan kita. Dia mengenali hati kita. Dia datang menolong kita dalam situasi yang sulit. Tidak dibiarkan, tidak ditunggu. Tunggu angin sakalnya berhenti baru Yesus datang. Tidak. Ketika angin sakal dan gelombang menerpa dan mereka hampir tenggelam dan mati, Yesus datang. Tepat waktu. Yesus datang pada waktu yang tepat. Sementara ada situasi yang buruk, situasi yang betul-betul mengkhawatirkan, Yesus datang tepat pada waktunya. Yesus menghampiri. Amin. Yesus menghampiri. Guys, dikatakan dalam Matius 14 ayat 26, ketika murid-muridnya melihat Dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu! Itu hantu!" Lalu mereka berteriak-teriak karena takut. Guys, mereka sebagian adalah nelayan yang terbiasa dengan yang namanya ombak di laut, yang terbiasa dengan angin sakal, yang terbiasa terombang-ambing, terapung-apung di atas air. Itu terbiasa. Mereka sudah biasa dengan alam. Tetapi di dalam kebiasaan pun mereka tidak luput dengan maut. Mereka tidak luput dengan yang namanya cobaan gelombang yang besar. Tetapi bedanya kali ini, mereka sudah mengenal Yesus. Dan Yesus berjalan di atas air menghampiri mereka. Pertanyaannya guys, mengapa mereka berteriak-teriak? Saya kalau lihat perempuan kaget, terkejut berteriak, itu lumrah. Ada tikus lewat teriak, ada kursi jatuh teriak. Pokoknya apapun yang mengagetkan, perempuan itu gampang teriak. Tetapi laki-laki jarang. If you are new to this channel, well, I'm really excited to have you guys here. First of all, let me just say that, but second of all, please subscribe guys. I'm trying to do some really special things on YouTube. Saya kalau lihat perempuan kaget, terkejut berteriak, itu lumrah. Ada tikus lewat teriak, ada kursi jatuh teriak. Pokoknya apapun yang mengagetkan, perempuan itu gampang teriak. Tetapi laki-laki jarang. Nah, di dalam case ini, laki-laki ini, bapak-bapak ini teriak-teriak. Yang pertama, memang suara gelombang angin sakal dan angin laut di sana begitu keras, sehingga mereka berkoordinasi memang perlu teriak-teriak. Mereka perlu saling minta tolong, minta ini, minta itu untuk menyusun suatu koordinasi yang baik supaya kapalnya bisa dikendalikan dengan baik.
Jadi mereka perlu berteriak. Tetapi ayat ini berbicara mereka berteriak-teriak karena takut. Bukan karena takut lihat gelombang lautnya. Mereka berteriak-teriak karena mereka takut lihat Yesus berjalan di atas air yang dipikirnya adalah hantu. Jadi, saya mau katakan, orang dalam keadaan ketakutan itu biasanya pikirannya melayang-layang dan mendekati pada hal-hal tentang alam gaib, tentang alam-alam dunia roh, dunia setan, bukan roh Tuhan, ini roh setan. Sehingga dikatakan dalam firman Tuhan mereka berteriak karena takut, karena mereka berpikir bahwa di dalam dasar laut itu, di dasar danau itu, ada Leviathan, ada satu naga, gambaran, simbol daripada setan yang ada di bawah laut itu. Jadi ketika dia melihat Yesus berjalan di atas air, belum pernah ada orang berjalan di atas air. Hari ini pun ya tidak ada yang Yesus lakukan berjalan di atas air untuk menolong. Saya rasa cara Tuhan Yesus menolong saja sudah ajaib. Cara Yesus mendatanginya saja sudah ajaib. Belum ditolong saja sudah ajaib. Yesus berjalan di atas air. Dalam situasi ketakutan mereka berteriak-teriak. Mereka berteriak, hantu, hantu. Dikatakan dalam ayat 27, tetapi segera Yesus berkata, segera, segera, tidak diundur, tidak ada jeda. Langsung Yesus berkata, dalam ketakutan Yesus berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Amin. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Dalam situasi yang sulit, dalam situasi orang menghadapi maut, dalam situasi orang menghadapi kesulitan yang besar, baik di dalam dunia bisnis, dalam dunia perkara-perkara yang engkau hadapi, guys. Kadang pikiran kita berkecamuk dengan berbagai macam tuduhan, dengan berbagai macam ketakutan, dengan berbagai macam angan-angan, jangan-jangan nanti bisa terjadi begini dan begitu. Ini dalam situasi yang serba the last minute karena mereka menghadapi ketakutan akan kematian. Dan saat itu, dalam keadaan seperti itulah, kadang manusia tidak bisa berpikir dengan tenang. Yesus datang segera dan mengatakan, tenanglah, amin, tenanglah, aku ini, jangan takut. Yang Yesus katakan pertama, ketika menghadapi situasi yang begitu sulit, engkau menghadapi seperti raksasa masalahmu, engkau menghadapi situasi yang sangat sulit, engkau seperti seekor semut dan masalah itu begitu besar. Dan Tuhan katakan kepada dirimu, guys, tenanglah, aku ini, aku ada di depanmu, aku bersama kamu, aku mendatangi kamu. Amin. Ini Yesus, ini Tuhan kita, guys. Tuhan kita datang untuk mengatakan tenang, tenang, karena di dalam Dia ada kekuatan yang luar biasa, di dalam Dia ada jalan keluar, di dalam Dia ada pertolongan, di dalam Dia ada mujizat yang luar biasa. Amin. Puji nama Tuhan. Guys, saya mau katakan kita kadang tidak mengerti dan tidak bisa membedakan suara Tuhan maupun suara hati kita. Orang yang terbiasa membaca firman Tuhan dan bahkan membiasakan diri membaca firman Tuhan dan merenungkannya, dia akan mengerti itu suara Tuhan atau bukan. Dia ada suatu keyakinan yang besar dalam hatinya bahwa itu suara Tuhan. Satu ciri khas yang boleh saya kategorikan suara Tuhan yang didengar oleh banyak orang, bahkan saya sering mendengar, yaitu jangan takut, ini aku, tenanglah. Guys, saya mengalami juga berapa kali menghadapi maut, menghadapi kematian dengan situasi alam yang begitu mengerikan. Saya pernah terombang-ambing di laut, saya hampir mau mati. Dan saat itu ada suara yang saya dengar, tenanglah,
ada aku. Tenanglah, ada Yesus. Guys, sebenarnya suara Tuhan itu menenangkan, menenteramkan kegaduhan yang berkecamuk di pikiranmu ketika engkau memikirkan masalah yang begitu berat, seolah-olah sudah tidak ada jalan keluar lagi. Lalu tiba-tiba ada suara dalam hatimu, tenanglah, ada Yesus dalam hidupmu. Tenanglah, ini aku. Tenanglah, jangan takut, ada Yesus. Tenanglah, jangan takut, ada Tuhan Yesus dalam hidupmu. Guys, saya pernah bertanya dengan beberapa orang, apakah engkau sudah pernah mendengar suara Tuhan? Sudah, gitu. Ketika engkau menghadapi situasi yang begitu mengerikan atau situasi yang akan mencelakakan dirimu, pernahkah engkau mendengar suara yang jelas terdengar dalam hatimu? Pernah. Apa yang dikatakan? Aku Yesus bersamamu. Ini aku, ada Yesus gitu. Guys, saya jadi ingat, Immanuel, namanya akan disebut orang Immanuel. Namanya akan disebut orang Tuhan menyertai. Kita mengenal Yesus adalah Tuhan yang menyertai. Bukan Tuhan yang menyertai ketika kita hidup dalam segala kenikmatan, tetapi Dia menyertai ketika kita hidup dalam segala kesulitan. Kita menghadapi situasi penyakit yang tidak sembuh, kita menghadapi situasi beban berat dalam keluarga, kita menghadapi situasi bisnis yang mau runtuh, kita menghadapi orang-orang yang jahat yang mau mencelakakan kita. Tenang, ada aku, ada Yesus. Itu suara harus engkau perhatikan. Itu suara harus mulai engkau belajar. Itu suara Tuhan. Bukan suara yang engkau hanya berkecamuk dalam pikiran. Wah, ini pikiran saya, tenang saja. Tidak. Itu suara Tuhan. Jangan takut, tenanglah. Ada aku. Itu seperti pintu yang dibukakan suaranya. Karena Yesus tidak berbicara hanya suruh tenang. Yesus tidak berbicara supaya ini ada aku, tidak. Tetapi Yesus mengatakan bahwa Yesus ada di sekitar saudara. Roh Kudus dipanggil oleh Bapa di surga untuk ada di sebelahmu, Parakletos di sampingmu yang menyertaimu. What's good my YouTube video from your friend Uf. Of course, you guys might be following me already on my channel King of Soul. Stay tuned for the end of this video. Thank you so much guys for watching this video. I appreciate you guys support and until next time, peace. Dikatakan, ini aku, tenanglah. Artinya itu seperti pintu yang dibukakan. Dan kau tenang, engkau coba mulai mendengarkan suara Tuhan yang selanjutnya. Bukan kau hanya tenang lalu engkau meninabobokkan masalah itu. Bukan hanya tenang lalu engkau katanya, Tuhan kalau engkau ada, aku berserah saja. Tidak. Engkau tenang karena Yesus ada di depanmu. Yesus ada di sebelahmu. Engkau tenang lalu engkau coba membukakan hatimu untuk mendengar kata-kata perkataan Tuhan yang selanjutnya. Apa yang dikatakan Petrus? Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Guys, perkataan Petrus bukan menguji Tuhan, tetapi perkataan Petrus saat itu adalah mengkonfirmasi, meneguhkan imannya ketika dia melihat Yesus yang berjalan di atas air, yang unbelievable itu. Lalu dia katakan, kalau memang engkau itu, suruhlah aku datang berjalan di atas air. Artinya, dia mau supaya mujizat itu terjadi dalam hidupnya. Petrus mau konfirmasi, Petrus mau peneguhan imannya itu terjadi, mujizat itu bagi dirinya. Guys, apakah Tuhan melarang? Tidak. Apakah Tuhan menolak? Tidak. Karena Tuhan tahu Petrus adalah muridnya, dan beberapa murid di antaranya juga melihat hal itu. Dan Yesus mengajarkan mujizat bagi murid-muridnya.
Oleh sebab itu guys, engkau jangan berhenti sebagai orang percaya, tetapi engkau harus masuk sebagai murid Tuhan. Engkau harus masuk sebagai hamba Tuhan. Engkau harus masuk sebagai hambanya. Engkau belajar sebagai murid Tuhan. Di situ engkau belajar sebuah mujizat yang tidak pernah engkau alami. Engkau akan alami. Apa kata Tuhan Yesus? Datanglah. Datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Amin. Petrus turun dari kapal, dari perahunya, dan berjalan di atas air seperti Yesus. Puji nama Tuhan. Ini luar biasa. Ini luar biasa, saudaraku. Saudaraku, untuk kita mengkonfirmasi iman kita dengan firman Tuhan, kita tidak berhenti, tadi saya katakan, tidak hanya mengatakan, ini aku, jangan takut, tenanglah. Itu seperti pintunya. Tetapi untuk selanjutnya, engkau harus mendengar tuntunan Tuhan, engkau harus membaca firman-Nya untuk menuntun langkahmu selanjutnya. Dikatakan, datanglah. Disuruh datang kepada Tuhan, disuruh datang, disuruh berjalan, disuruh datang menghampiri Tuhan. Mujizat yang terjadi itu harus ada tindakan langkah iman. Petrus turun dari perahu itu langkah iman. Petrus turun. Petrus bukan mencobai Tuhan, tidak. Tetapi Petrus turun karena dia ingin mengkonfirmasi imannya kepada Tuhan yang hidup. Dia ingin meneguhkan imannya kepada Tuhan yang hidup. Dia langkahkan kakinya keluar dari perahu dan berjalan di atas air. Langkahkan imannya berjalan di atas air. Guys, engkau tidak boleh takut. Ketika Tuhan membimbing engkau, ketika Tuhan berbicara sesuatu yang besar terhadap dirimu, bahkan berbicara lewat firman-Nya, atau berbicara suara dalam hatimu, engkau jangan takut, engkau jangan bimbang. Apa sebab? Sebab itulah tindakan iman kita. Apa yang diberikan Tuhan itu adalah sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia, sesuatu yang mustahil bagi manusia, itu yang dilaksanakan, itu yang dilakukan Tuhan. Mengapa ketika ombak dan angin sakal yang begitu kencang menerpa murid-muridnya, tetapi Yesus mengajak Petrus untuk berjalan di atas air dan bukan meneduhkan angin danau itu? Mengapa? Karena Yesus mau mengajarkan bahwa langkah iman itu penting sekali. Yesus mau mengajarkan bahwa engkau dapat melakukan mujizat, pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Kita dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dalam Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kita jangan heran. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang bisu bisa berbicara, bahkan orang mati bisa bangkit karena nama Yesus. Langkah iman itu melakukan sesuatu permintaan Tuhan untuk berjalan di atas iman yang sebenarnya tidak mungkin bisa dijalani. Mengerti guys? Ketika engkau menghadapi situasi yang stuck, tidak dapat berbuat apa-apa, lalu Tuhan katakan, datanglah kepadaku, lakukan apa yang aku perintahkan. Engkau harus lakukan. Sebab kalau engkau hanya mempertimbangkan dengan kemampuanmu, engkau mempertimbangkan apakah itu benar bisa terjadi, engkau tidak akan bisa melihat mujizat. Tetapi kalau engkau melakukan dengan iman seperti Petrus, engkau dapat merasakan mujizat itu seperti apa yang dialami oleh Petrus. Amin guys. Dikatakan dalam firman Tuhan bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku, demi nama Yesus. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru yang dikaruniakan oleh Tuhan. Mereka akan memegang ular, mereka akan meminum racun maut tetapi tidak celaka. Bahkan mereka akan meletakkan tangannya kepada orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ini tanda-tanda orang percaya guys.
Kalau dikatakan ini tanda-tanda orang percaya, saya mau tanya kepadamu guys, engkau mengalami atau tidak? Engkau mengalami atau tidak? Jangan engkau katakan aku orang percaya, tetapi engkau tidak pernah mengalami tanda-tanda yang ada di dalam hidupmu. Meletakkan tangannya pada orang sakit, mendoakan sembuh. Engkau minum racun maut, tidak mati. Guys, saya pernah mengalami beberapa puluh tahun yang lalu. Saya tidak tahu, ada orang tua murid dari sekolah minggu yang memberikan makanan kepada kami guru-guru sekolah minggu pada waktu itu, dan ternyata dalam makanan itu ada racun dan ada macam-macam yang dia berikan dalam makanan itu, kami tidak tahu. Selesai kami mengajar sekolah minggu, kami senang sekali karena dapat makanan gado-gado yang begitu enak, kami makan. 4 hari kemudian, hari Kamis, orang itu datang. Dia tanya, Daud, apakah kamu makan itu gado-gado? Oh ya om, saya makan gado-gadonya om. Gimana? Enak? Oh enak om, habis. Ada perasaan apa? Maksudnya om? Nggak ada perasaan apa om maksudnya? Setelah makan apakah kamu rasa mual? Enggak. Perutmu sakit? Tidak om, saya baik-baik saja. Gitu ya? Dan dia kaget, lalu dia katakan, doakan saya telah berbuat jahat kepada kalian. Saya tanya, kenapa om? Sebenarnya gado-gado itu saya masukkan jarum dan beda-beda untuk membunuh kalian. Saya kaget sekali. Tapi setelah itu saya berdoa, saya mendoakan om itu, dan bapak itu akhirnya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Ada tanda-tanda orang percaya yang menyertainya, sehingga dia tidak akan mati, minum racun maut. Memang apa yang diberikan Tuhan, itu secara cuma-cuma. Apa yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita diberikan secara cuma-cuma. Oleh sebab itu dalam kitab Matius 10 ayat 8 dikatakan, engkau juga harus memberikannya kepada orang lain dengan cuma-cuma. Kalau kita memperoleh suatu pengalaman mujizat itu secara cuma-cuma, engkau harus memberikannya juga kepada orang lain. Mewartakan, memberitakan bahwa Yesus dapat menolong. Guys, sebenarnya apa yang dialami oleh Petrus ketika dia berjalan di atas air, dia harus terus melakukannya dengan iman dan percayanya sungguh kepada Tuhan. Tetapi dikatakan karena dia merasakan tiupan angin yang keras, ia mulai takut dan dia tenggelam. Guys, kita harus mempertahankan mujizat itu berlangsung hingga selesai. Kita harus mempertahankan mujizat itu berjalan hingga engkau mengalami secara tuntas tas mujizat itu. Bukan separuh, bukan hanya mengalami sepertiganya, tetapi mengalami hingga tuntas mujizat daripada Tuhan. Guys, pada kali ini Petrus gagal. Dia sudah melihat mujizat, dia sudah mengalami mujizat, tetapi matanya melihat kepada situasi di luar. Matanya melihat pada situasi di sekelilingnya. Dia tidak terus memandang pada Yesus. Sementara Yesus katakan, datanglah kepadaku. Dia melihat kanan kiri dan dia goyah. Guys, apabila engkau menggumuli sebuah mujizat yang akan terjadi dalam bisnismu, tekuni sungguh. Jangan goyah sampai tuntas mujizat itu terjadi dalam hidupmu. Jangan kau goyah, jangan beralih, percaya terus. Jangan meminta sesuatu dan kau tidak lanjutkan. Lanjutkan mujizat itu terjadi dalam hidupmu. Guys, biarlah ini jadi berkat bagimu. Aku hanya rindu supaya engkau mengalami mujizat. Aku rindu engkau mengalami apa yang dikatakan firman ini terjadi dalam hidupmu. Sesuatu yang luar biasa bisa terjadi dalam hidupmu. Percaya Tuhan akan menolong. Percaya Tuhan akan bertindak. Jangan banyak pikiran, saudaraku. Jangan dipikirkan, jangan didolak-dalik, dirancang bangun, bingung, saudaraku. Yakin saja, Tuhan pasti tolong. Tuhan memberkati saudara. Kalau saya mau cerita tentang mujizat yang saya alami, begitu banyak. Tetapi saya hanya katakan kepada saudara, aku mengalami mujizat guys. Jadi aku membicarakannya dengan semangat dan menggebu-gebu. Tuhan bisa menolongmu. Tuhan bisa memberikan mujizatmu sampai tuntas.
Tuhan memberkati. Shalom. Amin.